Ya, teman-teman, hari ini tanggal 20 bulan 9 seperti biasa kita update emiten yang udah di watchlist ya sama teman kita. Dan mohon maaf kemarin ada yang kelewat ya, TPAS, TFAS sama MTWI ya. Mohon maaf ya. Nanti mungkin kedepannya akan lebih teliti lagi. Baik, ini bukan ajakan menjual dan membeli apalagi mempengaruhi. Saya tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi. Kita ini updatean untuk dalamannya emiten-emiten teman ya, bukan ajakan rekomendasi juga, bukan rekomen untuk saham-saham yang akan naik ataupun akan turun, bukan ya. Ini adalah update emiten dari teman-teman. Mudah-mudahan dengan updateannya ini mungkin teman-teman bisa menentukan arah mau kemana ini emiten ya, bisa ke bawah bisa ke atas gitu, atau kalian punya pilihan apakah beli atau tidak ya. Saya di sini hanya menyarankan aja ya, dan pendapat saya ya. Selebihnya mungkin teman-teman sendiri nanti yang menentukan. Baik, IHSG kita turun ya. Wah, mantep nih. Biasanya kalau turun ke 8.000 optimis ya. Kenapa optimis? Harus turun dulu dong gitu kan. Apakah sekarang ada ini kayaknya belum update teman-teman. Masa udah saya tungguin sampai jam 8 belum update juga saya bilang ini. Ini belum update ya. Baik teman-teman, yang transaksi pembuangan untuk hari ini Goto, Brand, HMSP, BMRI, BRPT, Tebik, Buka, Asri, PBRI lagi ada pembuangan ya, hampir 440 40 apa nih? 40 miliar ya. Yang paling gede Goto nih ya, 139. Terus ada siapa lagi? Emiten teman-teman ada nggak? PSAB lagi dibuang juga di 1,9 ya. Segar, Data, KKGI, MNC lagi pembuangan, MBMA lagi pembuangan, Medco, Avia juga lagi pembuangan. Oke teman-teman, kita langsung aja ke emiten yang punya teman-teman ya. Kalau ada penurunan, di situ ada kenaikan. Kalau ada kenaikan, pasti akan ada penurunan. Baik, TPAS. Jadi saya mohon maaf ya, kemarin ini yang TPAS 2 hari kelewat menanyakan sampai mana penurunannya ya. Penurunannya sampai mana gitu kan. TFAS penurunnya sampai mana? Ini udah sampai ke area gapnya teman-teman. Ini gapnya nih, ada gap ya, pas banget ini, pas di gap ya teman-teman ya, di 147. Dan yang paling ini udah kelewat nih, berarti udah pas ini ya, udah naik. Kalau di sini doang nih teman-teman, kalau biasa kan lagi ini bagus ya, cuman di sini ada si kepala kembar teman-teman nih, si kepala kembar di 202 nya. Kalau dia turun wajar ya, asal jangan melebihi yang saya gariskan ya. Ini juga pas banget di MA10. Mudah-mudahan besok ada pantulan ya, mudah-mudahan besok ada pantulan. Kita targetkan di harga 219 ya untuk TP. Kita tulis dulu deh target sini ya. Target tanggal 20 ya. Ini lagi koreksi, mudah-mudahan koreksinya bukan koreksi penurunan ya. Kalau dia tidak lewat dari harga ini ya kemungkinan akan up ya. Di 3 candle bagus, si kepala merah ini emang harus turun dulu ya. Tapi teman-teman perhatikan bahwa ini adalah bandar lokal. Bandar lokal cenderung jualan. Jadi pas dia sampai berapa hari dari mulai tanggal 11 September ya, ternyata ini adalah melakukan penjualan ya. Koren hanya ngambil waktu tanggal 17 waktu up ini dia ngambil cuman 3 hari ini ada pembuangan ya. Jadi ini lagi sama-sama dibuang ya. Mudah-mudahan sih ada yang nangkep ya. Coba ada yang nangkep nggak? Teman kita yang nangkep ya. YP, PD, DR, XL. Sini ada yang bagus nggak? Ada si Becky sini, sama si kakak udah mulai masuk. YB yang keluar, EPAK, XA ya, sama si ZP ini keluar. Jadi ini dari mulai tanggal 11 September sebenarnya ada pembuangan ya. 11 September kita lihat si PG, PD, IU, YZ. Cuma yang paling besar ini si PD sama si PG ini, yang nerima teman-teman kita ya.
Ya mudah-mudahan sih teman-teman kita mampu ya nahan PG ini, PG yang ngebuang YB. Cuma teman-teman kita ngambil Beki kakak. Ya mudah-mudahan sih tidak tembus MA 10 nya, mudah-mudahan kan mereka udah dapat duit nih. Masa sih nggak mau naikin gitu ya. Target di 219 mudah-mudahan tercapai. Nanti kalau ada kenaikan mungkin bisa ke arah 392 ya. Sini teman-teman nih ada si kepala merah. Saya pikir sih kalau ke arah sini bisa lah gitu ya. Ini kan belum ketemu sama body ya, harus tembus sama body. Kalau dia ada penurunan terus dia nutup gap secara candle, iya bagus ya. Secara candle 3 candle, mudah-mudahan tidak keempatnya, dan mudah-mudahan ditahan di angka sekarang ya. Cuman ini sayang banget si Foreign juga jualan ya. Coba lihat si Foreign deh, ada yang pada si CC tinggal 22. Tadi dulu dia beli 2,3 jual 2,3, tapi masih ada 22 lot lagi ya. Kita lihat dari sini deh, tanggal 17 September siapa, ada si AK 1,5 ribu lagi ya. Lumayan lah si AK ya, dia beli 3 jual 1,8, artinya si AK sisa barang sedikit. Cece mudah-mudahan besok Cece ketika buka market hari Senin ya, mudah-mudahan naruh Senin hari pembukaan market dia ngambil lagi ya. Soalnya ini kalau si AK doang nggak seru ya. Kalau Cece akumulasi mungkin bisa lah gitu ya. Makanya nanti kalau ada waktu kita akan bahas untuk harga wajar. Jadi bagus sekarang udah di bawah banget teman-teman ini ya, udah di bawah banget. Maksudnya di bawah itu dia lagi membentuk cekungan ya, membentuk cekungan. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan targetnya untuk TFAS ya, mudah-mudahan seperti itu. Terus ada MTWI. MTWI minta harga wajar, kita lihat dulu. Kalau harga wajar kan harus nanti gitu ketika istilahnya bukan malam lah, sore gitu, agak siang gitu ya. Kalau sekarang kan kita update aja dulu sebentar ya. MTWI ini coba lihat, ini sebenarnya si kepala merah cuma 1 tik doang ya. Mudah bisa ke arah situ, hati-hati aja 124 nya. Ini masih posisi uptrend teman-teman, masih posisi uptrend selagi MA 200 nya masih di atas. Terus si Bandar Foreign juga udah ngambil lagi dari tanggal 12 September. Coba coba lihat 12 September maaf, bandar lokal ya, ini bandar lokal ngambil bukan Foreign. Bandar lokal ada yang ngambil ya, ada YP, MG sama Beki ya, bagus ya. MG sama Beki nih udah mulai kerjasama ya. Ini kalau udah, harusnya si Beki di atas, si MG keduanya suka agak bagus tuh ya. Ini MG sama Bekinya nomor 3 sama nomor 2. Tapi lumayan lah, mudah-mudahan ya si BK sama si MG bisa lah ke harga 190 nya. Terus Foreign bagaimana? Foreign ada pengambilan ya sedikit dari tanggal 12 juga sama. Kita lihat Foreign siapa yang ambil, GR 4000, CC 2,9, AK 208 lot ya, kecil ya. GR CC, mudah-mudahan si CC mimpin nih sebenarnya ya. Terakhir siapa yang ambil? CC bukan? Kita CC yang ambil walaupun sedikit ya. Kayaknya ini lotnya kecil ya. Coba lihat. Jadi teman-teman ini secara pungutan sih udah bagus ya. Mudah-mudahan dia ditahan di area-area sini lah, jangan kemana-mana ya. Tapi lumayan sih ini tahan sebelah kirinya ya. Ya mudah-mudahan selagi dia tidak melewati 124 cenderung aman ya. Soalnya dia open gap bawah. Target ke 162 memungkinkan ya. Kalau udah kelewatin kita akan lagi cari lagi target selanjutnya. Soalnya lagi uptrend. Cuma sayang banget si MA 10 sama MA 20 nya masih di atas candle ya. Uptrendnya cuma uptrend MA 200 saja. Masih di jalurnya ya. Masih di jalurnya MTW itu ya. Oke, informasinya seperti itu. MDKA, ini MDK juga harusnya emang udah di harga wajarnya udah ada belum MDK? Kalau nggak salah kabar itu MDK itu kuartal 2-nya belum keluar. Kita lihat dulu sebentar ya. MDK kuartal 1 aja keluar dan itu minus ya. Terus untuk kuartalnya belum keluar, jadi belum bisa saya hitung harga wajarnya kalau belum keluar.
Ini juga untuk EPS nya juga kan masih negatif ya. Kalau negatif biasanya saya untuk harga PE rasionya nggak bisa dihitung ya, kecuali ngitung berdasarkan PBB ya. Oke, segitu aja teman-teman, nanti informasi lagi ya. Kita lanjut teman-teman. Jadi secara PE rasionya negatif, udah saya tandain sih ya, hati-hati aja mau ke area 2100-nya. Kan di sini melakukan ada gap besar banget ya, ada sampai ke area 2200-nya ini gap yang harus ketutup. Nah, sekarang itu dia lagi posisinya ada penurunan ya. Target bukan target apa namanya? Yang di sini juga udah terlewati ya. Kita kasih tanda di sini teman-teman di 2300. 2300 udah meninggalkan tanda muka arah 2300-nya. Cuman tunggu aja dia sampai kapan dia mau turunnya ya. Nanti coba kelihatan ketika si MA 10-nya di bawah, candle-candle ini kan masih di atas ya. Makanya biarin aja dia menemukan jalannya. Mudah-mudahan sih ditahan di area 2100-nya. Kenapa? Ya untuk menutup PR-nya ini ya. Kalau target di sini lihat ada gap teman-teman, dari sini juga ada si kepala merah. Artinya target ke 2900 masih ada harapan. Apa alasannya? Alasannya foreign ngambil terus dari mulai 14 Agustus. Coba lihat 14 Agustus. Untuk foreign siapa yang ngambil? CC bagus teman-teman untuk foreignnya, terus ada TP, ada BK, ada BB, ada foreign KW ya, BB cukup bagus ya. CP juga udah ada, YJ juga udah ada, cuma sedikit. Yang paling banyak itu CT 1,6 juta lot. Artinya ini lagi dikoleksi sama si CC Foreign. Pasti CC Foreign juga pasti jualan di atas. Dia ngambil di bawah harus jualan di atas ya. Jadi target ke 2600 masih bisa ya, bisa tercapai. Alai kan dia menembus 2600-nya, untuk gapnya saya targetkan 2900 mungkin bisa ya. Ini karena belum bisa dihitung harga wajarnya karena kuartal 2-nya belum terlihat. Kalau biasanya teman-teman ya, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan, ketika kuartal 1-nya negatif, terus foreign akumulasi suka positif teman-teman. Nah, di sanalah nanti pas keluar kuartal 2-nya biasanya lokal lah nanti yang membeli ke foreign sambil memaaf harga. Jadi si foreign jualan gitu kan, atau enggak nanti di up dulu jualan di atas ketika kuartal 2-nya turun. Biasanya seperti itu karena foreign itu punya informasi A1. Ya, mudah-mudahan strateginya seperti itu. Mudah-mudahan ini ya. Karena berdasarkan hukum kebiasaan ya, makanya saya yakin kan kalau sesuatu harus yakin ya, yakin ke 2600 bisa lah ya, atau ke 2900. Tinggal waktu aja, nunggu waktu aja. Cuman nanti untuk up-nya ini belum ya, karena MA10-nya masih di bawah. Dan kabar baiknya juga per hari ini si bandar lokal beli ya. Beli. Siapa bandar lokal? Kita lihat, mudah-mudahan si ada YP, KK, MG ya yang beli ini ya. IF juga udah ada, cuma yang paling yang paling banyak YP. YP yang suka saya bilang itu YP itu banyak kepentingan. Ada way-nya, ada scalping-nya, ada retailnya. Kadang-kadang broker bandar juga suka pakai YP ya, atau enggak sampai PD juga sama. PD, YP sama KK. Kalau KK cenderung dia suka dipakai sama broker bandar, apalagi MG. Udah menjadi rahasia umum ya kalau MG itu sebagai bandar. Baik, teman-teman, seperti itu informasinya. Jadi si bandar lokal udah mulai akumulasi per hari ini. Foreign udah akumulasi dari bulan Agustus ya. Jadi untuk keyakinan ke atas saya pikir bisa, cuman tinggal pemicunya belum ada ya, istilahnya apa ya, titik baliknya belum ada. Mudah-mudahan sih ini terus ke bawah dulu. Kalau dia ke 2100 akan lebih baik lagi ya, dia menentukan PR-nya dulu, mungkin naik ke atasnya akan lebih enak. Baik, seperti itu teman-teman. MDKA ada laba bagaimana laba apakah ada laba per hari ini? Ada pungutan dari bandar lokal. Coba siapa yang ngambil? AI ya, 2,1 miliar atau 33.000 lot. Ada MG, mudah-mudahan sih ini besok ditaikin sama si MG ya. Kalau dari bandar lokal udah ngambil dari tanggal 11 September.
11 September ya, di sini nih. Nah, udah ngambil ya. Ada si MG sama si AI yang, tapi kebanyakan teman kita yang ngambil ini, ambil 9,3 miliar ya. Banyak duit juga teman kita ya. Cuman sayangnya teman-teman ini di harga tinggi ya. Saya pikir gini teman-teman ya, walaupun saya di sini kan melihat di sini ada si kepala merah teman-teman ya. Saya juga pikir mau ke arah situ ya. Mudah-mudahan sih bisa ke arah situ ya. Ini udah saya targetkan, sebenarnya udah terpenuhi targetnya teman-teman ya. Ini kan udah terpenuhi targetnya. Saya bilang ya udahlah, kalau ketemu targetnya kalian tinggal istilahnya silahkan aja lah gitu ya. Asal jangan beli di harga tinggi, karena target yang saya tetapkan waktu tanggal 20 itu udah terpenuhi. Jadi kalau kesananya bagaimana ya, kita harus sebenarnya dari sini ada nih teman-teman ke 857 ya, karena si kepala merah udah di sini. Terus ya hati-hati aja, mungkin nanti area 481-nya ini kan si candle si malakama ya, si malakama mudah-mudahan sih dia ketutup dulu baru dia ke atas. Akan lebih bijak lagi ya kalau dia ke bawah. Soalnya si MA10-nya masih di atas ya, walaupun si MA20 juga udah ditembus ya. Sekarang udah dead cross. Besok kalau merah satu kali udah dead cross. Makanya kalau dia cenderung ditahan di 485 mau menutup area si ke ekor hijau dulu ya, mungkin bisa melanjutkan ke atas ya. Cuman kalau dia tembus sampai ke bawah ya, mungkin bisa ke area sini nih teman-teman, 136, 135, mudah-mudahan jangan gitu ya. Dia ini akan meninggalkan nanti target selanjutnya akan ke sini. Jadi biarkan dulu turun, nanti mungkin ada pembalikan arah, mungkin seterusnya nanti akan ke arah sini. Ya mungkin agak lama gitu, ini aja sampai digocapkan kan ya. Sampai digocapkan baru dia kesampaian ke harga target yang ditentukan waktu tanggal 20 bulan 8 itu. Nah, untuk foreign sekarang udah mulai ngebuang teman-teman, ini sangat buangannya sangat masif banget. Cuman si bandar lokal udah mulai ngambil. Mudah-mudahan ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau tidak tercapai target ketika mantul ya ke sini ya, mungkin ini untuk PR mereka di tahun yang akan datang, di angkatan yang akan datang ya. Terima kasih sayang. Ya seperti itu teman-teman ya, ini lagi dibuang sama foreign. Terus si bandar lokal udah mulai ngambil sih, mudah-mudahan si bandar lokal bisa nahan terus ya, jangan sampai jebol ya. Kalau jebol ya kemungkinan sih bisa ke bawah ya. Ini juga pernah disuspend ya, harus hati-hati juga teman-teman ya kalau disuspend ya. Malahan saya bisa ke 76 lagi, sini ada gap lagi teman-teman, gap nih. Ini gap, area gap nih. Soalnya kenaikan waktu ke arah sini tidak wajar langsung disuspend. Ini kena FCA ya, lanjutin lagi, dinormalin lagi, naikin lagi, kena FCA lagi ya. Kalau dia mau ditaikin lagi ya kemungkinan bisa suspend lagi, lalu kena FCA lagi gitu kan. Apakah sampai sini ya kita tidak akan pernah tahu ya. Tapi dari si foreign kan, ini yang ngangkat itu si foreign teman-teman, si foreign jualan di atas, udah merdeka si foreign ya. Tinggal makanya ini yang ngambil kan teman-teman. Kalau si foreign udah keluar teman nih, ngangkat ngambil, nah ini udah kebuang. Nah, jadi istilahnya cuci piring mungkin sekarang gitu istilahnya. Makanya si kepala merah ini kemungkinan nanti untuk kenaikan yang akan datang ya. Mudah-mudahan sih rencananya seperti itu. Cuman kalau dia ke atas dulu ya bersyukur gitu ya, yang nyangkut di area 600 mungkin bisa kejemput. Cuman ini masalahnya si bandar si foreign udah keluar, hanya menyisakan si bandar lokal aja. Dari mulai tanggal 11 September itu si MG ketahui sendiri kalau dia istilahnya beli ya, beli biasanya besoknya jualan gitu, beli lagi jualan lagi seperti itu ya, tidak pernah lama-lama nyimpan biasanya ya. Oke teman-teman, untuk laba seperti itu. Terus ada ini untuk LPGI ada RI, katanya ada raik isu ya. Mungkin nanti untuk raik isunya ya kita bahas lah ya, untuk raik isunya ya. Untuk raik isunya kita bahas. Wis acak-acakan begini, stock split. Oh, mau stock split ya, 1/10. Jadi coba lihat bid dan offernya. Bukan raik isu kali, stock split. Oh bagus ya teman-teman, kalau stock split berarti bagus. Karena ini kan istilahnya
corengcang teh naon atuh bahasa Indonesia na. Jarang-jarang jarang-jarang ya. Jarang-jarang jadi untuk stock split bagus berarti ya, 1/10, artinya ini harus dikali 10 nantinya gitu kan. Mungkin stock split 1/10 ya, faktor 10 gitu ya. Jadi nanti ini agak liquid dikit nanti ya ke depannya ya, bagus dah berarti ya. Menambah hasanah itu kan. Bagaimana kondisinya? Kondisinya sekarang si LPGI lagi ada pungutan ya. Mungkin nanti stock splitnya yang punya satu saham jadi 10 gitu ya, bagi 10 aja, kali 10 aja nanti gitu. Jadi banyak nanti lotnya gitu ya. Terus di bandar lokal 2 hari ini buangan, foreign tidak melakukan aksi apa-apa walaupun dia buangan, tapi pengambilannya masih ada di dalam ya. Kita coba lihat tanggal 17-nya. Bagus berarti kalau stock split teman-teman. Artinya mau dibagi 2 harganya jadi turun, jumlah lotnya juga jadi bertambah ya. Kita lihatin aja diturunin harganya, diturunin. Jadi bukan jadi 400 lagi gitu ya, jadi baginya 10 gitu ya. Faktor 10. Tapi tahu di harga berapa sih ini harganya? Nanti deh kita lihat ya, kita ulas-ulas untuk untuk kelanjutannya ya. 17 September. Ada CP, XC, NI, PD ya. Yang banyak CP ya. Yang mudah-mudahan si CP ini sih lah. Cuma ini saya khawatir kurang baik secara candle ya. Saya hampir tidak suka walaupun dia bagian dividen teman-teman ya. Cuma saya cenderung tidak suka dengan kondisi ininya nih, candle-candlenya seperti ini nih. Cenderung kacau balau lah gitu ya. Ini udah banyak gap gitu ya, gapnya juga tidak beraturan ya. Jadi juga kalau mau ke arah sini udah kita bagi 2 aja ya lah. Kenaikan kalau lewat sini berarti bagus. Cuma kita nunggu stock splitnya aja dulu ya. 17 September udah mulai kemarin ya, 17 September. Kita akan baca-baca dulu deh. Kita cari informasi untuk LPGI-nya. Itu jadi PR saya. Nanti mungkin akan saya kerjakan. Terus untuk Atlawe, katanya Atlawe bagaimana kabarnya? Atlawe, saya sembilang teman-teman kalau untuk waran ya, karena kan ada batas waktunya ya. Jadi saya bukannya nggak mau ngebahas ya. Teman-teman lebih baik cari yang aman aja lah ya. Walaupun istilahnya si Atlawe itu menghasilkan cuannya lebih gede gitu, naik 4 sampai 5 tik aja udah keren banget ya. Untuk Atlawe ini bandar lokal terus ngambil ya 2 hari ini nih. Tinggi banget tanggal 19-nya, coba 19. 2 hari ini ngambil ada si BR, CC, MU, GR. Ya bagus ya teman-teman ini. Ini tinggi banget tuh, sama tinggi banget ini ya. Mudah-mudahan sih si dia bisa lah mencapai target yang saya tentukan di harga 19. Tapi kalau di sini juga ada teman-teman nih. Nih dikit banget. Nah, di sini nih ke harga 5 perak juga udah gede ini. Coba aja hitung ya. Ya, teman-teman untuk Atlawe saya pikir sih mungkin apakah semua ngejain si Atlawe dulu nih si BR gitu ya. Apa bagaimana nih, soalnya si Atla juga lah diakumulasi ya. Jadi si Atlawe sama si Atla normalnya normal lagi. Ya secara kenal seperti itu. Cuman saya pikir sih teman-teman kalau yang waran, kenapa saya tidak ngebahas, karena ada batas waktunya. Jadi saya untuk prediksi ke depannya ya kita tidak tahu ya. Soalnya nama juga waran gitu ya. Istilahnya apa ya waran itu ya, promo kali gitu ya. Promo kali. Tapi kalau dari isian sih udah bagus teman-teman ya. Silahkan aja lah, kalau saya mah ya bebas aja. Cuman cenderung saya tidak mau lah kalau untuk ngebahas soal waran sebenarnya ya. Karena kisahnya bagus juga waran juga, kadang-kadang juga suka tertarik juga gitu kan untuk melihat waran, dan cenderung keren gitu kalau untung benar-benar banyak. Teman-teman retail itu yang untung dari waran gitu, asal 100%, 1000% gitu. Karena emang dibeli di 1 jual di 20 aja
udah cuannya kotos-kotos ya. Atla bagaimana katanya? Tadi Atlawenya, sini Atla gocapnya gitu ya. Atla masih cenderung di 50. Biarin aja lah di 50. Sekarang transaksi juga udah bagus 1,7 miliar. Artinya terus diambil teman-teman. Kita lihat untuk masih tahanan 1000, masih bandar, masih nguasain, terus udah terus dijagain ya. 51 sampai 55 dijagain terus, apalagi 55 lumayan besar, 160 ribu ya. Ini tahanan 1,1 juta lot. Cenderung sih kalau ini berarti benar ditahan ya. Tinggal sabar aja teman-teman. Untuk atas saya pikir bisa lah gitu ya. Ini juga smart money udah masuk, tinggal nunggu momennya aja. Ini momennya kapan gitu. Si smart money juga ini mikir-mikir gitu, jangan-jangan nanti dihajar ketika dia meng-up harga. Soalnya nanti dicabut kalau si tahanannya 50 dicabut aja. Karena ini kayaknya belum saatnya gitu ya. Kenapa? Andaikan mau ditaikin gitu ya. Contohnya mau naik ini, nggak mungkin ditahan di 1 juta lot. Retail mana mau gitu nahan di 1 juta lot gitu ya. Siapa yang punya barang 1 juta lot gitu kan? Ya pasti bandar lah gitu ya. Nah, makanya sih sebenarnya ini kemauan bandar aja nggak mau naik gitu. Belum saatnya gitu. Kalau mau ayo silahkan gitu makan. Nanti udah dimakan saya hajar gitu kan. Apa ngehajar dia makan? Makanya sabar aja teman-teman. Cenderung kalau emiten-emiten di harga gocap ditahan di 1 juta lot, nanti kedepannya juga cenderung naik, tenang aja ya. Banyak kan teman-teman pengalaman ketika wah nggak bakalan naik nih kata. Justru ketika ada 1 juta lot di sebelah kanan di 50-nya itu jumlahnya jumbo-jumbo, artinya si bandarnya masih ada ya. Jangan khawatir. Tinggal nunggu waktu aja. Ini lagi sabar-sabaran aja. Nanti teman-teman coba nih, ketika dia keluar mau diangkat 51 aja, pasti banyak yang cut loss. Daripada nanti dijual susah gitu kan. Langsung dijual, ditampung. Nah, baru biasanya dia bisa mempermainkan lagi. Apa alasannya? Foreign udah ngambil teman-teman pelan-pelan. Lihat nih. Foreign ngambil pelan-pelan kan. Nah, kemarin aja kan dia foreign ngambil nih. Di sini juga ngambil ya. Artinya apa? Artinya foreign aja udah istilahnya udah mulai nyimpan gitu si foreign juga di harga gocapnya gitu, walaupun sedikit-sedikit tapi dia nyimpan. Artinya di portofolio dia ada gitu nama Atla gitu kan. Nah, seperti itu teman, jadi harap bersabar aja ya untuk Atlanya ya. Ada INTD. INTD baru ya, baru dibahas ya. Oke. INTD bagaimana? Kita lihat potensi penurunan. Di sini ada gap seekor merah. Di sini juga ada gap ya, ada gap juga. Mudah-mudahan sih kalau mau naik dia jangan sampai tembus di 181-nya, atau enggak lebih dikit enggak apa-apa lah. Cuman kayak kalau tembus ya kemungkinan dia akan kemungkinan dia akan ke bawah, mungkin menuju ke 136-nya. Jadi hati-hati di 185 karena ada gap ini belum ketutup, ada PR-nya juga. Di sini ada kepala merah kecil teman-teman. Apakah ini akan ditembus lagi gitu kan? Kita akan tunggu, kita akan lihat bagaimana potensinya. Potensinya sebenarnya ini si bandar lokal per hari ini dia buangan ya. Dia ada buangan teman-teman, buangan lumayan ya. Kita lihat tanggal 20 buangannya seperti apa. Teman kita yang ngebuang berarti bagus nih. Teman kita juga set ke atas, jadi dibikin shadow seperti ini, scalpingan. Coba scalpingan pasti nih. Ya, siapa betul scalpingan, dia anak scalping ini. Teman-teman kita juga pada keluar bagus ya. MG juga udah keluar, teman kita yang masuk cuma sedikit-sedikit, kayaknya jangan-jangan ini kecil juga lotnya nih. Tapi si bandar Polen masih si bandar lokal masih ada ya. Dia udah lumayan. Tinggal sedikit lagi berarti si bandar lokal nggak pernah ngambil di sini nih. Dia terus jualan. Terus dia pernah disuspend sehari ini. Disuspend sehari, akhirnya dia betul diturunkan. Nah, biasanya kalau udah disuspend harus turunin dulu ya. Asal jangan lewat sini, suka ada taikan ke atas, tapi ditaikin, cuman dia pakai shadow, artinya dia jualan sambil scalpingan gitu. Terutama dipanggil itu dipanggil untuk scalpingan
terpancing, akhirnya mereka jualan, betul jualan, ya dengan sangat terpaksa, bukan terpaksa, dengan kabar bahwa si banner lokalnya keluar ya. Ini juga sangat tipis, bid dan opornya tipis, jadi sangat mudah untuk dikendalikan kalau tipis itu ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk INTD ya. Jadi hati-hati aja bagi yang punya juga, kalau bisa keluar cepat keluar ya. Saya khawatir dia mau menuju ke arah 136-nya karena udah jualan. Terus ini yang ngambil, ada poren ngambil gak? Nggak ada tuh kan, kosong kan. Si poren juga malah ikutan scalpingan. 4 biji. AG aja cuma transaksi 4 biji ya. Walaupun poren masih ada ya, cuma tinggal sedikit lagi ya. Dia ngambil area sini nih tanggal 6 September, coba lihat deh biar nggak ada penasaran. Nah, kita goreskan YP ya, YP poren ngambil kakas, menyisakan siapa? Menyisakan si kakak 231 lot aja, sama si AG 4 lot, tadi dibuang 4 lot ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kondisinya INTD ini lagi dibuang sama Bana Lokal. Saya pikir cenderung biar kalau kalian punya barang ya, kalau ada tarikan lagi udah jual aja ya. Dia akan ke 252 juga. Saya khawatirnya kenapa? Ini bid dan opernya tipis, terus dia meninggalkan gap. Kalau ketutup gapnya dia akan melanjutkan penjualan apa enggak gitu. Soalnya si bandar lokal ini udah keluar. Kecuali kalau besok pas pembukaan market setelah ini, hari ini Senin mungkin gitu ya, dia mungut lagi, dia mau jualan di atas dan dia berhasil jualan di atas ya, ngambil di bawah di area sini nih ya, ada sini area 123, dia bisa jualan di area 200-an. Keren banget. Makanya dia kena suspend. Nah, biasanya kalau suspend kan suka dinaikin, betul, dinaikin dikit dan meninggalkan tanda ke muka arahnya. Cuma masalah di sini ada si double si kepala kembar terus ke bawahin dulu, makanya saya batasin di 180-nya. Kalau 180-nya kejebol ya mudah-mudahan tidak sampai ke 137 gitu kan. Saya khawatirnya 137 akhirnya ya dibablasin ke bawah gitu kan. Ini bisa sampai ke arah, ini bagus sih. Nah, sini teman-teman. Bisa jadi ke arah sini nih. 120 ya. Sini ada gap juga kecil ya, jadi karena merah ke bawah langsung di gap ke atas. Nah, itulah biasanya saya yang dipakai untuk supportnya ya. Ya, untuk INTD hati-hati aja teman-teman, kalau mau beli scalpingan aja, jangan di swing ya. Nanti kalau mau swing mendingan beli di bawah aja lah ya, kalau percaya dengan emiten ini. Dan ini bid dan opernya tipis. Terus ada MSKY. Ini mudah-mudahan bisa dibahas semua ya. MSKY sudah jebol, yang saya tandakan di area 101 jebol ya teman-teman. Mudah-mudahan sih dia tidak menembus MA 200-nya ya. Besok kita tunggu ya untuk MA 200-nya apakah dia kejebol juga atau enggak. Kalau jebolnya lebih panjang lagi ya kemungkinan dia akan melaksanakan downtrend ya. Dan terlihat jelas si poren, si pemap yang biru nih, si poren, dia juga melakukan penjualan ya. Terus si bandar lokal juga melakukan penjualan ya. Mudah-mudahan besok sih pas menyentuh, nanti pas pembukaan market ya, mudah-mudahan bisa menyentuh MA 200 dan dia bisa kembali. Sini udah dead cross, artinya udah mau turun ya. Tinggal tunggu aja kemauan dari bandar lokal untuk menahan di area mungkin MA 200. Kalau dia dijebol ke bawah ya dengan sangat terpaksa mungkin ke 64 ya. 64 kalau kejebol juga, jangan sampai deh gitu ya, jangan sampai. So ini sih ada tahanan dikit di sini teman, saya bilang suka gatal nih ya. Jadi sedikit banget gitu batasnya. Dia juga udah ditembus ya. Ketika dia downtrend ketembus sama ini, hanya si gap juga ketembus. Makanya kalau gap down ketembus, gap up bisa jadi ketembus juga gitu kan. Target 161 bisa jadi ke arah sana, tinggal tunggu aja ini pembalikan arah apakah dia di 120 di MA 200-nya ditahan atau tidak ya. Saya supportnya saya cenderung di MA 200 ya untuk saat ini ya. Mudah-mudahan kayaknya udah dead cross nih. Tunggu sampai kapan? Sampai dia si candle MA 20 MA 10-nya di bawah candle ya. Kita hapus ini ya karena udah kejebol ya. Nah, kita tinggal tunggu aja pantulannya di arah mana. Saya di sini tidak punya tahanan teman-teman. Saya kalau tidak punya tahanan ya udah nggak punya tahanan di sini.
Jadi cenderung biarkan mereka melakukan tanda-tandanya aja ke depannya ya. Paling ke MA 200 nih. Kalau dia jebol MA 200 penurunannya bisa sampai ke 63 ya. Cuman target saya kan belum tercapai nih, baru tercapai satu doang di angka kemarin ya. Ini kan target kedua nih. Jadi target keduanya belum tercapai. Saya pikir 161 bisa lah gitu ya. Cuman ini harus ada drama dulu ya, nama juga MNC ya. Mereka mah ada drama dulu, drama ke 50 aja bisa dia. Apalagi drama di sini gitu kan. Biarnya dia jualan dulu ya. Cenderung sih belum habis ya, dikit lagi ya. Mungkin jualan habis baru dia akan pungut lagi. Mudah-mudahan seperti itu strateginya ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Oke. Untuk MSKY seperti itu. IPTP coba MNC juga nih. MNC 2 bagaimana ya? Ada penurunan juga sama teman-teman. Berarti MNC sekarang lagi take profit. MMC ini kan kena FCA ya. FCA tapi kemarin dia tidak tembus 50. Ketika di sini 50-nya adalah biar ketahuan. Jadi kalau FCA dia cenderung si bandar lokal lagi buangan. Nah, tapi si Foren kemarin ngambil teman-teman tanggal 19. Tanggal 19 September dia ngambil ya. Foren ada si EP ya. Karena punya MNC, EP ya punya dia gitu, wajar kalau dia ngambil. Mudah-mudahan sih ini pembuangannya ditampung sama si Foren, cuma hari ini kagak ngambil teman-teman ya. Cenderung seperti dibiarkan, tapi tidak ya, EPTP itu karena punya MNC tidak akan dibiarkan begitu saja. Cenderung dia pasti diurusin ya, walaupun laporan keuangan kurang baik, tapi secara bandar dia ada. Lebih baik ada bandarnya, ada yang ngatur penggergakan harga daripada tidak ada bandar, LK-nya keren, LK-nya keren tapi tidak ada bandarnya, kadang-kadang tidak naik juga gitu kan. Siapa yang mau naikin gitu kan? Emiten. Kalau ada yang pinter emitennya, kalau pinter jualan doang gimana? Disiksa dong retail. Makanya sebuah emiten itu emang harus ada pengendalinya. Selain pengendali emitennya, ya harus ada yang ngatur, bukan ngatur harga ya, menggerakkan nih gitu, membuat istilahnya membuat technical analisis, lukisan market harus terbuat gitu kan. Oke lah emiten kalian urusin tuh katanya bagian apa namanya, bagian fundamentalnya, biar saya nanti yang ngurusin bagian broker summary-nya sama lukisan market makernya, seperti itu. Jadi untuk informasi EPTP lagi ada pembuangan tapi diakumulasi sama Forennya juga EP sendiri ya. Jadi cenderung IPTP aman, tunggu aja pembebasannya ya. Kalau udah bebas kemudian dia akan di-up ke atas ya. Karena saya percaya dan yakin grup MNC tidak akan menggeletakkan emitennya begitu saja. Oke. Terus ada nasi. Ada nasi, baru kembali nasi dibahas ya. Nasi sekarang lagi ada pembuangan juga teman-teman, yang saya gariskan di area 87-nya, mudah-mudahan tidak ketembus. Kalaupun ketembus mudah-mudahan sama candle si ekor hijau lagi ya, artinya bullish ya. Ini udah ngasih tanda mau ke sini sebenarnya dia nih. Ini semua mau ke sini teman-teman, dia nih. Udah ada target mau ke situ ya. Jadi kalau dia ke bawah biarin aja lah. Ya ke bawah juga biarin aja selama dia tidak menembus 88-nya. 88 ketembus 71 teman-teman. Apa alasannya bisa ke bawah? Si bandar lokal jualan nih, bandar lokal jualan, tapi si Foren masuk 2 hari ya, tanggal 9 sampai tanggal, ada siapa yang masuk? Si CC. Ya, kita cross. Emang si CC jualan cuma enggak terlalu besar ya. Lebih banyak pengambilannya. Mudah-mudahan di area 88-nya ditahan dengan candle si Malakama ya. Mudah-mudahan seperti itu, bisa ke tembus ke 120, kemudian bisa ke atas ya. Cuman kalau dia tembus 89-nya ya otomatis dia harus nunggu dulu di 170-nya. Ada tarikan enggak dari bandar lokal ya. Ini yang naikin itu cenderung bandar lokal. Ini yang naikin bandar lokal nih ya, teman-teman. Bandar lokal, jadi si Foren hanya ngikut-ngikut aja ya. Dia juga naik beli ketika loge tinggi ya. Emang si jualan waktu tinggi gitu ya dia. Dia ngambil lagi di sideway juga, dia angkat dikit, dia jualan juga. Tapi tetap yang angkat adalah si bandar lokal. Jadi ini kecenderungannya ke bandar lokal teman-teman ya. Jadi kita lihat bandar lokalnya yang terpanjangnya di sini deh, 18 ya. 18-nya yang jual Becky, YP, SQ, AG sedikit ya. Tapi yang bukan YP sama Becky, yang mudah-mudahan si Becky sama si SQ dia ngambil lagi ya. Karena kecenderungan emang yang memaaf harga itu adalah si bandar lokal.
Tapi tetap harus yakin target 225 terpenuhi lah ya. Cuma mungkin untuk cekungan yang akan datang ya, tarikan yang seperti itu teman-teman ya. Makasih bilang suka saya tahunin itu, mudah-mudahan seperti ini ya. Nah, kita geser lagi. Ya, tunggu teman-teman kabarnya. Nasi itu ada bawaan poren, si Cece apalagi bagus. Cuma sayang banget bandar lokalnya lagi ngebuang dulu. Mudah-mudahan dia tidak tembus ke 89, ditahan di antara 89 dan ada pungutan dari bandar lokal. Mudah-mudahan. Kalau dia udah tembus 123 ya cenderung pasti ke atas ya. Cuman kalau dia udah tembus 88 berarti kecenderungan ke bawah, kecenderungannya gitu ya. Terus ada ISEA. ISEA bagaimana ISEA? ISEA teman-teman, coba teman-teman lihat si candle si kepala merahnya ya. Lihat si candle kepala merahnya. Kita ganti ya. Ini kan udah ketembus sama kepala merah, maka kita gantikan ke atas kepala merahnya. Nah, apa maksudnya? Saya pindahkan. Dia sudah mau menempuh 113. Artinya dia udah ngasih tanda saya mau ke arah sini teman-teman. Nah gitu ya. Ini kepala merah bukan? Oh kepala merah juga nih. Kita tandain teman-teman. Ini adalah tanda-tanda gitu ya. Salah. Ya nanti sebenarnya saya sebenarnya akan terus saya bahas ya untuk ISEA itu ya. Cuman teman-teman mungkin gak sabar ya nggak apa-apa ya. Batasnya itu di 82 ya, mudah-mudahan dia tidak lepas dari 82-nya ya. Smart money juga masuknya udah keren banget. Cuman sayang bandar lokal kemarin sempat ngambil teman-teman. Ini sempat ngambil nih 4 hari ya, sekarang buangan ya. Ya namanya juga si CP. CP saya bilang spesialis bawahan ya. Target masih tetap di 31 ya. Cenderung sekarang si bandar lokal sih jualan ya, bandar lokalnya. Ini coba lihat nih, XC ngambil lagi, XL ngebuang. Ini kalau ini kan yang banyak itu, yang banyak barang itu XL teman-teman ya. Tanggal berapa? 8 Juli ya. 8 Juli. Makanya kecenderungan kalau banyak bar SL kan 329 teman-teman ya. Kita akan coba dia ngebuang enggak ya. Tanggal 19 329. 330 artinya ngebuang 1000 kan? Ya kan? 18 329 masih ya. Ngebuang enggak? 331 ya. 331 tadi 29 artinya terus ngambil ya. 331. Saya kalau 338. Tapi 338 terakhirnya berarti ini 338 329. Berarti udah berkurang kan dari 338 4 aja 330 lah ya. Berarti udah 8.000 udah berkurang. Semakin CXL ini berkurang, kemungkinan CP nanti mungkin bisa lah gitu ya untuk memaaf harga gitu kan. Karena untuk nampung kan butuh duit. Dia kan udah dapat duit sebenarnya. Cuma pengen ngambil di bawah aja dia. Kenapa saya bilang kan si CP itu kecenderungan dia spesialis bawahan. Ini masih untung nih kagak di 93. Dia mah kadang-kadang digocap. Malah saya bilang aduh si CP ini, saya bilang cuman waktu di sini aja nih CP itu tertariknya itu ya. Semua orang pasti bikin kagum di sini. Bawa ke atas kan dibanting sembari jualan dia. Pinter juga. Pinter kalau CP itu nih lihat. Jualnya kan di atas dia. Dia mancing di sini doang, ambil 4 candle, 3 candle, 3 candle ke atas, pada beli dihajar sama dia kan. Itulah hebatnya CP teman-teman ya. Jadi hari ini saya ngebuang 1000 ya, teman kita ngebuang 1000, MG juga ngebuang, kakak ngebuang, CP yang masuk 6000. Ya tapi di sini terbacanya bahwa bukan hanya CP ya yang menjadi bandarnya. Ada MG, ada kakak juga di sini ya. Jadi teman-teman jangan terfokus sama CP-nya ya. Kadang-kadang CP itu harus punya teman gitu ya. Kalau nggak punya teman ya wassalam gitu. Dia mau sendirian bisa dihajar gitu kan. Ya teman-teman seperti itu. Jadi sekarang saya pikir kemarin dia mau ngambil terus ya, bagus ya. Cuman udah dikasih tanda sama mereka udah beberapa hari ini dia mau ke arah 116. 116 ketemu sama candle hijau kemungkinan bagus.
Cuman hati-hati aja 82-nya, mudah-mudahan saya dibikin candle hijau lagi lah gitu ya. Nanti mungkin bisa ke arah ini udah ngasih tanda teman-teman ke sini. Bagi teman-teman yang di bawah 113 bisa kejemput ya kalau yang nyangkut. Tapi kalau yang di area di bawah 120 juga kemungkinan kejemput. Di sini juga ada gap ya teman-teman. Apalagi kalau di area 181 kejemput, kita yakin aja. Malahan sampai ke 279, saya pikir sih di harga IPO dikit dia akan sampai, tinggal waktu aja. Kuat-kuatan aja antara retail teman-teman kita sama bandar. Apakah XL, XC istilahnya kuat nggak nahan gitu? Kalau nahan ya udah gitu kan. Ini kuat-kuatan aja siapa. Kalau kalau kemungkinan dia kuat nahan nih, kemungkinan si CP ini nurunin harga lagi, biar ditekan ke bawah ya. Diambil lagi enggak gitu kan? Seperti nanti kalau semua cara yang ke bawah udah nggak bisa kan, dia punya cara sideway. Cari sideway, di sideway kan sepanjang-panjangnya sampai dia bosan gitu kan. Sampai teman-teman kita bosan, akhirnya dengan sukarela mau melepas barangnya. Atau enggak ya dengan cara mark up ya, daripada nanti turun lagi saya jual. Nah seperti itu. Mungkin ada yang untung, ada yang rugi ketika menjualnya ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, nanti mungkin seterusnya akan kita bahas, ada beberapa emiten lagi yang belum kita bahas ya. Mohon maaf aja ya. Mungkin pagi hari biar teman-teman juga kan besok libur ya. Udah santai aja kan, besok libur ya. Jadi teman-teman sambil tiduran juga bisa ngedengerin ya. Oke? Segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.